Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selena Puspa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai literasi digital untuk pendidikan di masa depan. Digitalisasi bisa dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Peralatan dan jaringan internet bisa menjadi media yang dapat membantu manusia dalam mengembangkan kemampuan literasi mereka tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Mengutip dari buku Literasi Digital, yaitu Kerangka Literasi Digital Indonesia, secara umum yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Begitu pula dalam kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Literasi digital menjadi penting karena bisa membuat seseorang mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lancar, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Adapun manfaat literasi digital sendiri adalah dapat menghemat waktu, menghemat biaya, memperluas jaringan, membuat keputusan dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, memperoleh informasi terkini dengan cepat, ramah lingkungan, memperkaya keterampilan, dan lain-lain. Kemudian untuk contoh kegiatan literasi digital. Yang pertama, contoh kegiatan literasi digital di lingkungan sekolah. Seperti halnya penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, berkomunikasi antar warga sekolah dengan menggunakan teknologi digital seperti email dan media sosial yang lain, pengarsipan digital, dan lain-lain. Kemudian contoh kegiatan literasi digital di rumah, seperti halnya membuat dokumentasi bersama keluarga, browsing informasi di internet bersama dengan anggota keluarga, menonton film di internet, memasak dengan menggunakan tutorial resep dari internet, dan lain-lain. Lalu contoh kegiatan literasi digital di masyarakat, seperti halnya menggunakan media sosial untuk peningkatan usaha dan kewirausahaan, penggalangan dana sosial, seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali website yang digunakan untuk penggalangan dana sosial, kemudian menggunakan petisi daring atau online untuk kontrol sosial, lalu ada mencari pekerjaan dari internet. Indonesia termasuk salah satu negara di dunia dengan jumlah pengguna internet terbanyak. Fenomena tersebut didasari oleh hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset. Menurut hasil riset tersebut, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 130 juta jiwa yang menggunakan internet di Indonesia. Karena itu, hampir sebagian besar penduduk Indonesia telah menjadikan internet sebagai bagian dari kehidupannya. Berkenaan dengan upaya untuk melakukan pengarahan terhadap siswa yang dituntut guna memiliki kompetensi literasi digital adalah memberikan pemahaman komprehensif terhadap pemanfaatan perangkat digital hanya untuk hal-hal yang positif semata. Seluruh unsur yang terlibat dalam ranah pendidikan harus mampu mengimplementasikannya melalui program yang mendukung keterlahirannya siswa yang literat digital.
Namun, sejalan dengan itu, harus pula dibarengi dengan pondasi yang kuat sehingga kompetensi yang dimiliki mereka tidak mengarah pada hal-hal yang negatif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak terkait. Selain oleh sekolah, dukungan tentunya harus diberikan pula oleh orang tua siswa dan masyarakat sebagai bagian dari tri pusat pendidikan. Lalu, bagaimana sih sekolah mengimplementasikan literasi digital tersebut? Dalam konteks pendidikan, untuk menyikapi begitu maraknya pemanfaatan perangkat digital pada ranah pendidikan, Kemendikbud telah mengemasnya dalam kebijakan implementasi gerakan literasi sekolah atau GLS. Terkait dengan GLS ini, terdapat 6 kemampuan literasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa, antara lain literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Keenam literasi tersebut harus dapat dimiliki oleh setiap siswa melalui fasilitas program kreatif dan inovatif yang diformulasikan oleh sekolah. Kemampuan literasi tersebut harus dikemas dalam berbagai kegiatan kurikuler, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler. Dengan demikian, program yang diselenggarakan oleh sekolah dapat mendorong lahirnya kompetensi literasi pada setiap siswanya. Literasi digital merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Penerapan kebijakan tersebut harus didorong sebagai respon atas masuknya kehidupan pada era revolusi industri 4.0. Sebagai salah satu ranah kehidupan yang harus menyiapkan generasi penerus masa depan, pendidikan harus berada pada garis terdepan dalam mengimplementasikan literasi digital. Ranah pendidikan harus merespons secara proaktif akan fenomena yang terjadi, termasuk menyikapi perubahan pada era kehidupan sekarang. Tujuan implementasi kompetensi literasi digital adalah mengedukasi warga sekolah, terutama siswa dalam memanfaatkan perangkat digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan guna menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu, literasi digital pun bertujuan agar setiap pengguna dapat menggunakan media digital secara baik, kreatif, dan bertanggung jawab, serta mengetahui aspek-aspek dan konsekuensi hukum yang berlaku saat ini. Kehidupan pada era ini ditandai dengan semakin maraknya pemanfaatan perangkat digital untuk tingginya generasi muda yang sedang berselancar di internet. Tingginya pemanfaatan internet oleh generasi muda, salah satunya termasuk siswa sekolah, telah menunjukkan bahwa data akses yang dikunjungi termasuk konten berbau pornografi. Belum lagi perilaku berinternet yang tidak sehat pun telah ditunjukkan dengan menyebarnya berita atau informasi hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial. Hal-hal tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dengan kepemilikan kompetensi literasi digital. Jadi, untuk mengurangi risiko negatif di kalangan siswa dari pemanfaatan internet tidak sehat tersebut, sekolah harus menyusun formulasi kebijakan yang abai terhadap upaya penyimpangan tersebut. Langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan strategi implementasi literasi digital yang di dalamnya mengarahkan siswa untuk dapat menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi dari internet secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, perangkat digital yang dimilikinya hanya dimanfaatkan untuk proses pembelajaran saja. Langkah tersebut bukan perkara yang mudah. Namun,
sekolah perlu berupaya seoptimal mungkin bersama dengan orang tua siswa dan masyarakat dengan membangun kebersamaan yang baik. Pasti upaya penguatan implementasi literasi digital dapat terlaksana dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.